Halo guys, ketemu lagi di channel Kudu Rame. Dan pastinya channel ini akan selalu membuat kalian terhibur. Di mana lagi kalau bukan di channel Kudu Rame. Film dimulai ketika dua orang bocah yang tengah kabur dari kekejaman dunia dan bahkan mereka melihat ada seorang yang memakan mayat akibat susahnya akses makanan pada masa itu. Beberapa tahun kemudian, si bocil kini sudah menjadi besar. Ia bernama Coriolanus Snow. Kita panggil saja dia Corio. Ia tinggal bersama nenek dan juga kakaknya yang ada di awal tadi bernama Tigris Snow. Corio kini bersekolah di sekolah terkenal di kota Capitol berkat kecerdasan dan kegigihannya. Ia bisa terus bertahan di sekolah itu walaupun situasi ekonominya yang lumayan sulit. Dan di sana ia memiliki banyak teman tak terkecuali remaja bernama Sejanus ini yang sudah lama menjadi sahabat Corio. Di sana ada seorang game maker kepala atau otak di balik sekolah ini yang bernama Dr. Volumnia Goal. Kita panggil saja Dr. Goal. How tantalizing to see all you. I am Dr. Volumnia Goal. Dan ada juga seorang pria tiklot atau bahasa Koreanya letikolot atau kecil tua yang bernama Casca Longbottom. Ia adalah pencipta asli permainan The Hunger Games. Ia datang ke sana untuk menjelaskan jika The Hunger Games akan kembali diadakan walaupun menjelang pilkada. Untuk The Hunger Games yang ke-10 ini diadakan sedikit perubahan karena para mentor akan disuruh untuk membimbing tributnya masing-masing yang dipilihkan. Di saat itu juga dilakukanlah pemilihan secara acak terhadap tribut mentor masing-masing yang harus dibimbing. Dan intinya adalah Corio terpilih menjadi mentor seorang tribut dari distrik yang paling miskin, dari distrik 12 yang bernama Lucy Gray. Belongs to Coriolanus Snow. Di awal kemunculannya saja, Lucy Gray sudah menarik banyak perhatian berkat penampilannya yang begitu berbeda. Dia cukup tengil atau kalau bahasa Koreanya pika sebelen, tedaik ngejedog atau tidak mau diam. Karena dia juga pernah memasukkan ular ke baju anak wali kota. Mendengar teman-temannya bernyanyi, Lucy Gray pun mulai ikut bernyanyi yang di masa itu menyanyi dianggap sebagai hal sakral. Yang membuat semua orang tertekun dan bahkan Corio yang berada di Capitol pun juga ikut tertekun. Can't take my humor. Nothing you can take. You can't take my sad. Setelah itu Corio bertemu dengan Casca yang ternyata kenal dengan ayah Corio. Di rumahnya Corio pun merasa telah dicurangi karena ia mendapatkan Lucy Gray yang menurutnya lemah. Namun sang kakak Tigris bilang bahwa Corio tidak boleh meremehkan orang. Don't discount her just because she's district, Corio. Dan keesokan harinya, Corio berinisiatif menjemput Lucy Gray dan melihat tribut lainnya. Setelah mendapat sambutan yang kurang menyenangkan, Corio diam-diam menyelinap masuk ke kereta para tribut. Di dalam sana, ia sempat ingin dihajar oleh tribut lain, namun ada Lucy Gray yang menyelamatkannya. Yang ternyata para tribut di sini tidak dianggap seperti manusia dan diperlakukan seperti hewan yang ditinggalkan di kandang begitu saja. Nice to meet you. Is this your sister? That's Venus. She found me. Must have been a music lover. Seorang reporter bernama Lucky terkejut melihat ada seorang murid SMA di sana. Untungnya, Corio berhasil mengatasi ini dengan baik. Begitu juga Lucy yang bisa berbaur dengan semua orang. Dan Corio menjelaskan ia kesini untuk menjenguk Lucy Gray. Dan di sana Lucy Gray memohon agar Corio membawa beberapa makanan saat dia kembali ke kandang. Just when I haven't eaten since the weeping. Get us some food, please. For the record, I think you're about to be whisked away, young man. Sesampainya di kelas, Corio tentunya telah melanggar peraturan karena bertemu dengan tributnya. Tapi Dr. Goal yang kagum melihat Corio yang berada di kandang tadi bertanya padanya, apa tujuan The Hunger Games? Dan Corio menjawab,
Maybe we should be viewing those tributes as human beings. Karena The Hunger Games setelah mulai sepi peminat, dengan mempertimbangkan pendapat Sejanus mengenai tribut yang harus dimanusiakan, Koryo memiliki ide agar mereka bisa memperkenalkan para tribut ke penonton agar dapat menarik minat para penonton. Mendengar hal itu, Dr. Gold meminta Koryo menyiapkan proposalnya untuk hal itu. I'd like you to write his thoughts tonight, Mr. Snow. Saat makan siang, kita mengetahui Sejanus adalah anak orang kaya dan Koryo menepati janjinya dengan diam-diam membawa makanan untuk Lucy Gray. Sesampainya di kandang, Koryo langsung memberi makan kepada Lucy. Di sana juga ada teman tribut lainnya dari distrik 12-nya Lucy Gray bernama Yusuf yang lehernya tergigit kelelawar tadi malam. Koryo sangat ingin membantu menyelamatkan Lucy agar ia tidak mati dalam permainan nanti. Dan di sanalah kita akan melihat benih-benih cinta di antara mereka berdua mulai tumbuh. Dan di saat yang sama ada teman Koryo yang diserang oleh seorang tributnya sendiri akibat bermain-main dengan tributnya itu. Akhirnya teman Koryo tersebut meninggal dunia dengan tertancap botol di lehernya. Setelah kejadian itu dan demi membantu Lucy, Koryo tetap mengirimkan proposalnya kepada Dr. Gold. Dan ternyata usulan Koryo ini diterima. Para mentor disuruh untuk mendekatkan diri kepada tributnya masing-masing. Mereka pun mulai mengenal tribut mereka masing-masing dan untuk menyelamatkan Lucy Gray, ia perlu Lucy untuk bernyanyi agar mendapatkan dukungan dari para penonton. These interviews later. Start by thinking I can actually win. You really want to take care of me in that arena, Coriolanus? Koryo dan Clemencia dipanggil oleh Dr. Gold. Di sana, Dr. Gold bertanya siapa yang menulis proposal itu. Ia terkesima melihat tulisannya di proposal tersebut sehingga Clemencia bilang ialah yang menulisnya. Dan karena hal itu, Dr. Gold menyuruh Clemencia untuk mengambil kertas yang berada di dalam kandang ular peliharaannya. Dan Dr. Gold bilang ular-ular ini tidak akan menggigit orang yang dirasa benar. So if they're used to your scent, They'll leave you alone. retrieve it. Dan ya, Dr. Gold telah tahu jika Koryo lah yang menulis proposal itu sendiri. Dan Clemencia tentunya akan meninggoy akibat gigitan ular tadi. Will she die? I don't be happy to learn how she caught the flu. Keesokan harinya, para mentor menemani tributnya melihat keadaan arena permainan. Di sana, para tribut membentuk aliansi masing-masing dan tiba-tiba terjadi ledakan di dalam arena tersebut. Entah siapa yang membuat hal itu terjadi. Namun Koryo tertimpa bangunan roboh dan pintu keluar terbuka dengan sendirinya. Tidak kabur, Lucy Gray malah memilih untuk menyelamatkan Koryo. Saat terbangun, Koryo sudah berada di dalam rumah sakit sekolah dan ternyata ledakan itu adalah ulah dari para pemberontak. Setelah kejadian itu, Dr. Gold masih saja ingin melanjutkan The Hunger Games tersebut. Dan di saat yang sama, mereka melihat Lucy bernyanyi di televisi dan di depan banyak orang untuk mendapatkan dukungan dari penonton. Semuanya bersedih dan terkesima mendengar nyanyiannya itu. Di malam itu juga, Koryo kembali mendatangi arena untuk mencari tahu celah-celah yang ada akibat pengeboman tadi, agar Lucy Gray yang lemah dapat bersembunyi saat pertarungan dimulai. Bahkan Koryo mengambil sedikit racun tikus yang berbahaya dan memberikannya kepada Lucy Gray. Saved me, Lucy Gray. It's okay. Keesokan harinya permainan pun akan segera dimulai dan para tribut juga telah sampai di arena. Acara The Hunger Games ini akan disiarkan secara live ke seluruh daerah karena membangkang tribut Sejanus yang bernama Marcus digantung. Saat pertarungan dimulai, Lucy Gray masih saja memikirkan temannya yaitu Yusuf. Padahal Koryo sudah menyuruhnya untuk segera pergi dan bersembunyi seorang diri.
Lucy Gray dan Yusuf berhasil masuk ke terowongan yang dimaksud Koryo, dan mereka bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Kini tersisa 13 tribut yang masih hidup, termasuk Lucy dan Yusuf. Saat Lucky membaca ramalan cuaca, tiba-tiba ada seorang tribut wanita yang bernama Lemima. Ternyata ia dari tadi bersembunyi di reruntuhan, dan ia mendatangi Markus dan langsung membunuhnya. Dan donasi yang diberikan penonton ternyata dapat digunakan oleh para mentor untuk mengirimkan barang kepada tributnya. Hal ini kita ketahui saat Lemima dikirimkan minuman oleh mentornya itu. I was gonna seize the opportunity. Saat malam hari, Lucy Gray yang hendak memberikan air kepada Yusuf kaget saat Yusuf mengerang kesakitan dan takut dengan air yang diberikan Lucy. Yusuf terlihat sedang tidak baik-baik saja dan ia terus saja kejang-kejang. Saat Koryo ketiduran, Dr. Gold mendatangi Koryo untuk memberitahu kalau sahabat Koryo yaitu Sejanus tengah berada di arena untuk melaksanakan upacara kematian kepada tributnya. Koryo diperintahkan untuk mengeluarkan Sejanus dari dalam sana, sementara siaran live akan dihentikan untuk sementara. A deluded classmate, she might as well be dead. I need someone to get him out right now. So don't let them. Dan akhirnya Koryo pun masuk ke dalam arena dan langsung meminta agar Sejanus pergi dari sini. Koryo membujuk Sejanus untuk keluar dan menggunakan kekayaan ayahnya agar ia bisa membuat sebuah perubahan di permainan Hunger Games yang tidak manusiawi ini. Dan tak lama mereka pun dikejar oleh tribut seorang bocil blonde, sehingga tidak sengaja Koryo pun harus membunuh tribut tersebut demi keselamatan dirinya. Setelah kejadian itu, Koryo diobati oleh Dr. Gold. Dan di pagi harinya, semua orang tentunya bingung karena si bocil blonde mati begitu saja. Dan di saat yang sama, Yusuf tiba-tiba mengejar Lucy Gray yang ternyata itu disebabkan karena ia terkena rabies berkat gigitan kelelawar yang di kereta tempo hari. Dan lambat laun ia pasti akan mati juga. Karena khawatir dengan keadaan Lucy yang terus dikejar oleh Yusuf, Koryo membujuk mentor Yusuf untuk mengirimkannya air karena orang yang terkena rabies takut dengan air, dan pada akhirnya Yusuf mati karena terjatuh. Please, please. Dan setelah itu Lucy Gray dikepung oleh kelompok tribut yang dendam kepada Koryo tadi malam karena telah membunuh si bocil blonde. Dan dengan pintarnya Koryo mengirimkan air agar Lucy bisa kabur dan bersembunyi dari mereka. Setelah kejadian itu, si ketua yang kita panggil saja Yuli menyuruh anak buahnya mengumpulkan air itu. Yuli akhirnya mengincar Lemima yang berada di atas reruntuhan, sementara Lucy Gray diam-diam memasukkan racun ke botol minum dan membuang air yang ada di botol lainnya. Mereka pun mengejar Lucy, namun Lucy berhasil bersembunyi di balik ventilasi udara. You're useless. Di saat itulah sempat terjadi perselisihan antara anggota kelompok si Yuli mengenai air itu sehingga membuat Yuli membunuh si mata satu. Sisa bertiga mereka malah mengincar si bocil Wofi dan meninggalkan botol minum itu. Saat itulah datang si bocil Kribo yang menderita TBC akut. Ia meminum air botol yang sudah dimasukkan racun tersebut yang membuatnya langsung meninggal saat itu juga. Si Agus yang mengetahui temannya meninggal dunia menjadi marah. Ia pun lalu mengumpulkan semua jasad tribut yang telah terbunuh di satu tempat, mengoyak bendera Kapitol dan menutupkannya ke jasad para tribut. Dan tiba-tiba Dr. Gold menyela acara itu. Ia memberitakan kalau anak Presiden Kapitol meninggal karena pengeboman yang dilakukan oleh para pemberontak.
Karena hal itu, ia pun marah dan akan membunuh semua para peserta The Hunger Games itu dengan mengirimkan ribuan ular ke dalam arena. Dengan cepat, Koryo memiliki ide untuk menyelamatkan Lucy Gray, dan dia ingat jika ular Dr. Gold tidak akan menggigit jika sudah kenal dengan bau orang yang sudah berada di kandangnya. Dan kebetulan sekali ia memiliki sapu tangan yang pernah mengelap air mata Lucy Gray tempo hari. Koryo mendatangi Dr. Gold dengan alasan untuk meminta kembali menjahitkan lukanya. Di sana Dr. Gold juga memperkenalkan burung yang ternyata bisa menjadi alat perekam suara. Setelah itu ia memasukkan sapu tangan Lucy Gray ke ular-ular Dr. Gold itu agar mereka tak menggigit Lucy Gray. Dan di sisi lain, saat Lucy Gray didesak oleh para tribut lain, ia menumpahkan racun ke bawah dan mengenai salah satu teman Yuli. Dan harus terjadi pertarungan di antara mereka. Di saat itu juga, ular milik Dr. Gold telah tiba di arena dan langsung melahap semua tribut saat itu juga, kecuali Lucy Gray. Dan pada saat itu hanya peserta tersisa hanya Lucy Gray saja yang masih hidup. Dan Koryo pun berkata Lucy Gray sudah menang. Ia meminta Dr. Gold mengeluarkan Lucy Gray. Dr. Gold, please. Get her out! Karena tak ada pilihan lain, Dr. Gold akhirnya menyelamatkan Lucy Gray dan menyatakan Lucy Gray lah pemenang The Hunger Games kali ini. Koryo tentunya amat senang karena telah berhasil menyelamatkan Lucy Gray dan menjadi pemenangnya. Tapi tidak lama setelah kegembiraan yang Koryo dapat, bencana besar pun terjadi padanya. Dia ketahuan telah melakukan kecurangan di Hunger Games kemarin. Mulai dari kematian si bocil TBC hingga si bocil blonde, Lucy Gray juga telah menghilang. Dan kini Koryo mendapatkan hukuman untuk menjadi seorang prajurit tanpa identitas dan diasingkan selama 10 tahun. Koryo ditugaskan ke distrik 8, tapi dia menyogok aparat agar ditugaskan ke distrik 12. Dan ternyata tak hanya dia yang dihukum, Sejanus juga terkena hukuman sebab ulahnya di arena waktu lalu saat masuk ke arena. Dan Sejanus berharap hukuman ini dapat mengubahnya menjadi lebih baik dan dapat mengubah The Hunger Games. Mereka berdua langsung menjadi pasukan yang harus melakukan semua perintah dari atasannya. Dan disinilah mereka akhirnya tahu dunia tanpa rasa moralitas dan tanpa rasa belas kasihan. Last month, the Peacekeeper and two line. You live! Di malam hari saat mereka cuti, mereka mendatangi sebuah klub dan alangkah senangnya saat Koryo melihat Lucy Gray yang kini telah terkenal dan bernyanyi di sana. Di saat yang sama, Koryo melihat Sejanus yang berbicara dengan warga lokal dan Lucy melihat Koryo dengan tatapan senang. Di sana juga saat itu terjadi kerusuhan karena kekasih anak wali kota sekonyong-konyongnya datang menyatakan cinta kepada Lucy Gray. Koryo yang cemburu yang terpancing emosi menghajar pria itu. Keesokan harinya, Koryo akhirnya bertemu dengan Lucy Gray dan setelah sedikit reunian yang mengharukan, akhirnya mereka pun melepas rindu dengan bertukar air liur di sana. Sensor gak boleh lihat dosa. Saat kembali, Koryo melihat Sejanus yang berbicara dengan Billy. Billy adalah seorang pria yang merusuh tadi malam di klub. Dirasa ada yang janggal, Koryo menyuruh Sejanus berhenti melakukan apapun yang ia lakukan saat ini demi kebaikan mereka berdua. Karena Koryo takut mereka disangka pengkhianat oleh atasannya. Dan singkatnya, Lucy Gray pun dan Koryo juga semakin dekat. Mereka semakin mesra. Koryo memberikan kain milik ibunya dan Lucy Gray berjanji akan menjaga kain itu. Di sana, Koryo mengatakan ingin kembali ke Capitol jika ada kesempatan. Namun, Lucy Gray tak ingin kembali ke sana dan Lucy Gray hanya ingin bisa bersama Koryo untuk selamanya. Out here, waking up whenever. What if this
was our life, Coriolanus. Saat kembali ke pangkalan, Koryo bertemu dengan panglima pangkalan yang ternyata ingin mengembalikan Koryo ke Capitol melalui Distrik 2 karena kinerja Koryo yang amat baik. Ia pun menghubungi Tigris untuk memberitahu kalau ia akan pulang sebentar lagi. Dan fakta mengejutkannya, ternyata Tigris dan neneknya sudah tidak bisa tinggal di rumah lamanya karena tidak bisa membayar biaya sewanya. Sehingga Koryo bertekad akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Setelah itu, Koryo kembali melihat Sejanus yang melakukan hal aneh. Sehingga saat mereka hanya berdua, Koryo pun menanyakan hal tersebut. Ternyata Sejanus telah menyusun rencana untuk kabur dari tempat ini bersama para warga lokal. Koryo pun diam-diam merekam percakapan mereka lewat burung peliharaan Dr. Gould yang diceritakan tempo hari sebagai bukti kalau Sejanus ingin berkhianat. Setelah mendapatkan rekamannya, Koryo mengirim burung itu kepada Dr. Gould. Malam hari pun tiba, seperti biasa mereka melihat penampilan Lucy Gray yang amat menawan. Karena Sejanus menghilang, ia segera mencari Sejanus dan diam-diam Koryo malah mendengar pertengkaran dari dalam kamar. Yang ternyata itu adalah perkelahian antara Sejanus dan Billy. Di sana juga terdapat beberapa senjata yang sudah disiapkan Sejanus untuk perbekalan Billy kabur. Di sana ada juga anak wali kota yang tak menyukai Lucy Gray. Ia juga mengancam akan mengadukan semua ini ke ayahnya. Mendengar hal itu, Koryo pun terpancing emosi dan menembak anak wali kota itu hingga tewas. Spruce juga membunuh Billy Tanner karena sudah muak dengan sifatnya yang cukup arogan. Get rid of these guns. Go. Go. You're gonna go back out on that stage and you're gonna... Go, Spruce, go! Dan di pagi hari, atasan Koryo menjadi gila karena anak wali kota ditemukan meninggal sehingga mereka harus menemukan senjata pembunuh itu. Wali kota sudah mencurigai Lucy Gray yang membuat Lucy akan pergi dari sini menuju utara dan Koryo akan ikut bersama Lucy. Dan ya, Spruce tertangkap oleh pasukan dan akan dieksekusi mati. Ditambah lagi Sejanus juga tertangkap karena rekaman yang Koryo berikan ke Dr. Gould tempo hari yang membuat Koryo tak bisa apa-apa dan merasa sangat bersalah dan sedih karena ulahnya sendiri. Keesokan harinya, Koryo menyelinap keluar bersama Lucy Gray. Mereka pergi menuju utara untuk memulai kehidupan baru. Saat di perjalanan, Koryo keceplosan bilang jika ia sudah membunuh 3 orang. Dan Lucy mengatakan, bukankah Koryo hanya membunuh 2 orang? Koryo pun berdalih ia telah membunuh dirinya sendiri, yaitu dirinya yang dulu. Dan setibanya di danau, mereka mampir dulu ke kabinnya Lucy untuk berteduh. Dan karena lapar, Koryo yang ingin memancing mendapati senjata yang ternyata disimpan oleh Spruce di kabin ini. Suasana pun seketika menjadi canggung saat Koryo menanyakan kenapa senjata itu berada di sini. I'm just gonna go dig up some Katniss. Thought it was too early for that. Lucy Gray. Saat itu Lucy Gray tiba-tiba bertingkah aneh dan ia ingin pergi keluar untuk mengambil tanaman. Setelah menunggu cukup lama, Lucy tak kunjung kembali yang membuat Koryo harus mencarinya. Setelah cukup lama, di sana Koryo menemukan kain ibunya yang sudah dibuang oleh Lucy, yang katanya akan ia jaga dengan baik. Dan disinilah kita akan melihat perubahan sikap Coriolanus Snow yang awalnya baik kini menjadi seorang yang kejam tak berperasaan karena merasa ditinggalkan oleh Lucy yang seketika menghilang tanpa jejak. After everything I've done for you! Dengan dilanda emosi dan rasa kecewa, ia menembak seorang wanita yang berlari dari kejauhan yang diduga itu adalah Lucy. Namun saat dicek, sosok itu telah menghilang entah kemana. Koryo masih saja mencari Lucy Gray, namun tiba-tiba ia mendengar suara nyanyian Lucy Gray yang disusul suara mengganggu dari burung-burung perekam itu. Selanjutnya, Koryo membuang senjata itu ke danau. Ia pun kembali ke pangkalan militer dan merubah niatnya untuk pergi ke Distrik 2. Tapi ternyata ia tak jadi dikirimkan ke Distrik 2, ia langsung dikirimkan ke Capitol. There's land in the chain, Rabbit Snow.
Nothing that I won't have forgotten about by the time I reach 2. Singkatnya, ia bertemu dengan Dr. Gold. Koryo diberitahu akan belajar di Universitas Capitol di bawah pengawasan Dr. Gold sendiri. Dan untuk biayanya, ia telah dibiayai oleh ayah Sejanus yang menganggap Koryo telah menjadi teman baik anaknya itu. Tak hanya itu, The Hunger Games juga akan kembali diadakan. Dan Dr. Gold kembali bertanya kepada Koryo, apa tujuan The Hunger Games? Dan kali ini Koryo menjawab, kita membutuhkan Hunger Games karena dunia ini adalah arena pertarungan untuk mengingatkan siapa kita sebenarnya. Lalu Dr. Gold menjawab, jadi siapa kamu sebenarnya? Koryo pun menjawab, sang pemenang. The victor. Singkat cerita, Koryo kini telah berkuliah di Capitol University. Selanjutnya, Koryo mendatangi Casca Longbottom. Ia membawa barang-barang milik Sejanus. Di sanalah kita mengetahui kalau The Hunger Games sebenarnya dibuat karena iseng oleh Casca. Sebab saat ia mabuk dan tak sengaja mengucapkan permainan itu untuk penghukuman. Saat Casca sadar dan ingin menghentikan The Hunger Games, tapi ayah Koryo malah mengambil ide itu dan memberikan ide permainan tersebut kepada Dr. Gold. Casca telah lama sekali ingin meninggalkan game itu, namun ia tak bisa karena kemunculan Koryo yang mengingatkan pada sosok teman baiknya itu, yaitu ayah Koryo. Setelah Koryo pergi dari sana, Casca pun meninggal karena meminum cairan morfin dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih, saya pamit.